Saudara-saudaraku sekalian, dalam hidup kalian pernah nggak kali-kali Anda itu marah? Coba ingat-ingat, terakhir kali Anda marah itu kapan? Lalu siapa yang dimarahi? Kalau Anda di rumah, siapa yang sering marah? Bapak atau ibunya? Yo, siapa yang sering marah? Injil hari ini berkisah bagaimana ternyata Yesus juga marah. Ya, dalam kitab suci tidak banyak kali Yesus disebut itu marah. Seingat saya, kemarahan Yesus itu ada berapa kali? 3 kali saja. Pertama, dia marahi Petrus yang menolak untuk memanggul salib dan hanya mementingkan dirinya, kepentingannya sendiri, yang nggak mau sengsara, hanya mau senangnya saja. Yang kedua adalah Yesus marahi orang-orang yang menghalangi anak-anak untuk datang kepada dirinya, kepada Yesus. Ya. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka. Lalu yang ketiga, dalam bacaan hari ini, bagaimana Yesus marah di dalam bait suci. Ya. Mengapa Yesus itu marah? Karena ada perilaku yang tidak pas dan tidak pantas di sekitar bait suci. Apa? Banyak orang datang bukan untuk berdoa, tetapi malah berjualan di situ. Bukan Yesus melarang orang berjualan, tetapi sikap itu tidak layak dilakukan di sekitar bait suci. Mengapa? Mentalitas orang berdagang dalam mencari keuntungan. Dan kalau orang sudah mencari keuntungan, dia akan bisa tega kepada orang lain. Orang yang dulunya rukun, kompak, tetapi kalau ada kepentingan pribadi, mencari keuntungan sendiri, orang lalu bisa berlawanan, bermusuhan. Teman dekat bisa dimusuhi dan lalu dijauhi. Ya. Dan ketika orang berdagang di situ, pasti orang-orang yang miskin, kecil, yang nggak punya uang, nggak bisa masuk dalam halaman bait Allah, karena tidak bisa membawa barang persembahan atau membawa uang yang diwajibkan disemikan dalam bait suci. Padahal bait Allah terbuka untuk semesta, untuk semua orang. Tetapi dengan cara dan upaya itu, lalu mereka akan menghalang-halangi orang yang datang. Maka bagaimana Yesus memarahi mereka, dan ia marahnya adalah dengan sungguh-sungguh. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka. Ambillah semuanya dari sini dan jangan buat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Tidak pas dan tidak pantas atas apa yang mereka lakukan. Apa yang bisa kita renungkan, saudaraku sekalian? Kita semua melalui pembaptisan merupakan juga bait Allah. Kita semua adalah bait sucinya Tuhan. Maka dalam masa prapaskah, masa pertobatan ini, kita bisa mawas diri, koreksi, adakah sikap yang tidak pas dan tidak pantas dalam diri saya? Apa yang perlu dirombak, diperbaiki dalam kehidupan kita? Kita bisa melihat dalam bacaan pertama, bagaimana Tuhan Yesus memberikan 10 perintah Allahnya kepada bangsa Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain. Bagaimana orang tetap percaya kepada Allah, tidak mudah goyah, tidak mudah berubah. Orang kalau lagi dalam kesulitan persoalan, kadang-kala juga bisa tergoyang hidup imannya, mencari orang yang pintar, mencari orang yang bisa memberikan jalan sesat dan jalan pintas, lalu goyah dalam hidup doanya. Apakah benar Tuhan sungguh menaungi, melindunginya? Jangan ada padamu Allah yang lain. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi kuduskanlah hari Sabat. Bagaimana kita selalu punya waktu rindu
bersekutu dengan Tuhan di tengah segala macam kesibukan. Kadangkala kita mudah mengelak, mencari, menghindar. Saya lagi sibuk. Padahal kita diberi 6 waktu untuk bekerja, dan 1 hari bagaimana kita menyediakan diri berbakti kepada Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua? Kalau mereka sudah meninggal, doakanlah. Ketika mereka masih ada, masih hidup, bagaimana berbakti setia kepada mereka. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu, dan jangan mengingini apa yang menjadi milik sesamamu. Itu bisa menjadi kesempatan kita bagaimana kita mawas diri, koreksi. Mana sikap yang belum pas dan tidak pantas, mana yang perlu kita rombak dalam masa Prapaskah ini. Kita masuki Minggu Prapaskah yang ketiga, ya. Dan setiap hari Jumat kita juga diajak bagaimana meluangkan waktu berdoa jalan salib. Kita bisa melihat diri kita sendiri, siapa yang belum ikut jalan salib selama hari-hari ini. Mari kita luangkan waktu. Jangan sampai jalan Tuhan kita hindari, kita jauhi. Tetapi itulah jalan pengorbanan keselamatan Tuhan. Maka pantaslah masuki Minggu Prapaskah yang ketiga, kita bertanya apa yang perlu kita rombak dalam hidup iman kita, dalam pelayanan kita. Jangan-jangan terselip pula mencari keuntungan diri pribadi. Jangan-jangan terselip mencari maunya, kesenangannya sendiri. Inilah saat yang penuh rahmat bagaimana kita menjalani masa-masa pertobatan. Kita semua adalah bait suci Tuhan melalui pembaptisan. Semoga bait suci ini bisa kita jaga, kita pelihara, kita rawat dengan segala kebaikan, doa dan cinta. Semangat kita dalam menjalani segala ajaran serta firman Tuhan.